Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang utama, yang harus senantiasa kita jaga di atas akidah yang benar dan tentu berdasarkan ilmu yang benar. Dan di tanggal-tanggal seperti ini mulai bermunculan orang-orang yang mencari panggung dengan mengatakan ketika aku mengucapkan selamat ini selamat itu tidak ngaruh sama imanku, bahkan malah mengajak merayakan perayaan hari raya agama lain bersama, padahal sebelumnya yang tak pernah ada ya. Maka harusnya tema saya adalah melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang pembatalan keislaman. Maka pada malam hari ini saya agak selipi dengan tema siapa Isa Al-Masih dan bagaimana hukum mengucapkan selamat hari raya agama tersebut. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus mengimani keberadaan Nabiullah Isa alaihi salam Al-Masih, dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang beliau, sehingga mau gak mau ya kita harus mau mengimani keberadaan beliau. Dan itu menjadi rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dalam rukun iman. Karena kalau dalam rukun iman itu mengimani para rasul, berarti rasul-rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun di dalam hadis Nabi SAW mengabarkan rasul itu ada 313, nabi itu ada 124.000. Nah, tapi yang kita diminta untuk mengenal itu ya ada di dalam Quran, yaitu sekitar 25 saja. Salah satunya adalah Nabiullah Isa. Siapa Isa? Quran surat An-Nisa ayat 171, Innamal Masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah. Dia adalah Rasul Allah wa kalimatuh, dan kalimatnya. Orang Nasrani nyebutnya dan firmannya. Di sini bukan berarti firman Allah yang kemudian dari Allah menjadi manusia, bukan. Tapi kalimat kun fayakun. Jadi jadilah maka jadilah, begitu sudah jadi, dia sebagai personal makhluk tidak terkait secara dzatiyah dengan Allah, sudah beda gitu. Jadi bukan seperti Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, sehingga walaupun tertulis dengan bisa pegang, matur nuwun jazakallahu khair, tapi hakikatnya itu adalah firman Allah, sehingga selamat dari kekurangan. Tapi kalau sudah konteksnya manusia, kita Nabiullah Adam, bahkan Isa Al-Masih bahkan, maka begitu sudah kun fayakun jadi manusia ya sudah jadi, dan itu terpisah dengan dzatiyah Allah. Tapi kalau orang Nasrani kan meyakini beda, itu masih Allah juga, cuman bentuk lain gitu kan. Penjelmaan lah istilahnya. Kemudian alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, yang mana kalimat itu disampaikan kepada Maryam, kun fayakun. Nah, kemudian ada janinnya, kemudian ditiupkan ruh darinya. Nah, ini yang kemudian disalahkan atau dibelokkan oleh mereka dengan mengatakan, nah dia ruhnya Allah. Jadi Allah itu akhirnya menjadi 3 dalam 1, yaitu Allah yang ada di atas sana, kemudian dalam bentuk firman dan dalam bentuk roh. Nah, roh ini jadi Roh Kudus. Pada Roh Kudus itu Jibril, dalam kalimat di dalam ayat namanya Roh Kudus itu Jibril. Makanya ini perlu dicetakkan, jangan sampai jenengan latah ikut-ikutan. Nah, kita punya akidah yang ini. Beliau adalah seorang rasul, kemudian terjadinya karena firman Allah kun fayakun, jadilah janin, kemudian Allah kasih ruh. Sama kayak kita kasih ruh. Cuman perbedaannya beliau terlahir tanpa bapak, kita punya bapak ibu. Loh, berarti ajaib mboten, loh ajaib Nabi Adam gak duwe pak gak duwe mbok. Nah, makanya nggih, ketika ada yang mempertuhankan karena tidak punya bapak, kenapa tidak mempertuhankan yang tidak punya pak, tidak punya mbok? Luwih ampuh kan gitu nek di logika ngoten.
Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, itu yang pertama. Yang kedua, nasabnya dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada Allah. Makanya nyebutnya Isa bin Maryam. Kenapa kok enggak bin laki-laki tertentu lah? Karena enggak punya bapak. Loh, berarti bin Allah, salah, karena dia anak manusia, bukan anak Allah. Dalilnya apa? Quran surat Al-Imran ayat 33-34. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Bahwasanya Allah memilih nih Adam, Nuh, Ibrahim dan keluarganya dan keluarga Imran dari manusia seluruh alam, mengutamakan ini keluarga-keluarga solih kan gitu. Nah, kalimat berikutnya dzurriyyatan ba'duha mim ba'din. Satu dengan yang lainnya ini saling bernasab. Adam sebagai nenek moyangnya punya anak Nuh, walaupun enggak anak langsung tapi maksudnya anak keturunan gitu loh. Dan kemudian ada lagi Ibrahim, ada lagi Ali Imran. Nah, dari Ali Imran inilah munculnya Maryam. Dan dari Maryam ini munculnya Isa. Jadi dinasabkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Ini faedah loh, jangan sampai meleset. Kemudian kalimat berikutnya, kelahirannya tanpa bapak adalah mukjizat, bukan ketuhanan. Jadi bukan ini beda dengan yang lain terus ini berarti Tuhan, boten. Itu mukjizat. Dan itu buat Allah mudah. Makanya tadi saya singgung tentang Adam alaihissalam. Al-Imran ayat 59. Inna masalah Isa indallah kama sali Adam loh. Sesungguhnya penciptaan Isa di mata Allah, di sisi Allah tuh kayak penciptaan Adam, sama aja. Tidak ada yang spesial. Biasa aja buat Allah, mudah. Kenapa? Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Dalam kasus Adam, tanah. Bahkan nanti dijelaskan tentang Adam, Pak. Itu tanah dari mana-mana dikumpulkan. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah dikumpulkan. Begitu sudah terbentuk kumpulan itu, baru kemudian Allah sebutkan kun fayakun, jadilah Adam. Makanya karakter manusia itu macam-macam, dan kemudian begitu terlahir ada yang ngapunten, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang sawo mateng, ada yang sawo rodok pripun ngoten. Ngoten kula sik sajang Pak Sikil. Nggih. Kun fayakun, jadi bukan karena itu kemudian loh berarti itu Tuhan, enggak, ini tidak. Jadi ini biasa buat Allah, simple, bukan sesuatu yang istimewa gitu. Ya istimewa dibandingkan manusia, tapi bukan berarti terus dia harus naik pangkat, naik derajat menjadi Tuhan gitu loh. Kemudian kenapa disebut Al-Masih? Nah, Al-Masih ini banyak maknanya. Bisa bermakna yang diberkati. Nah, zaman dulu tuh orang tuh kalau dijadikan imam lah ibaratnya, atau dijadikan orang mulia dalam agama itu istilahnya diurapi, diminyaki, tasbih ya, istilahnya apa ya. Kemudian ada juga yang bermakna yang mengusap orang sakit lalu sembuh, al-masah. Jadi mengusap orang buta sembuh, mengusap orang mati bangun lagi, mengusap orang sakit sembuh gitu. Dan kemudian juga bisa bermakna al-masah itu dia berperjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk berdakwah, itulah para nabi ya. Termasuk Dajjal itu juga punya gelar Al-Masih. Dajjal disebut Al-Masih karena dia juga akan menginjak semua tanah di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Atau dari sisi makna itu sama. Kemudian yang kedua, dia juga dikaruniai kemampuan, bukan mukjizat ya. Mukjizat itu para nabi aja. Kalau buat orang solih itu namanya karomah gitu kan. Kalau agak di bawahnya dalam kondisi kepepet namanya maunah. Nah, untuk Dajjal itu bukan mukjizat, bukan karomah, bukan maunah, tapi fitnah. Bedanya apa? Nabi dapat mukjizat, dia tahu itu dari Allah. Tapi Dajjal, dia bisa melakukan apa yang pernah dilakukan Isa Al-Masih. Dia tidak pernah mengakui itu datang dari Allah, tapi menyandarkan pada dirinya. Iki mergo aku hebat gitu. Makanya di awal kemunculannya dia minta diaku sebagai nabi, rasul. Di akhir ceritanya dia pengen disebut sebagai Tuhan. Dan mungkin saya pernah cerita di sini, ada bapak-bapak yang nanya ke saya, kenapa kita diminta untuk berlindung dari Dajjal setiap tasyahud akhir, padahal nabi, para sahabat, tabiin, tabiin dan para ulama banyak yang sudah meninggal yang tidak ketemu Dajjal melafadzkan itu. Ya, bisa jadi kita yang mengucapkan itu ya tidak ketemu Dajjal gitu kan.
Ngapain kita harus berdoa itu? Setelah saya cari jawabannya gitu kan, ternyata jawabannya adalah agar kita terlindung dari dajjal-dajjal kecil. Karena dajjal yang besar itu akan muncul di akhir zaman. Ya insya Allah kita tidak ketemu, karena kita tidak tahu kapan akhir zaman. Insya Allah masih lama. Selama Mekah Madinah itu masih banyak orang haji umroh, masjid jenengan masih ada yang adzan gitu kan. Maka insya Allah kiamat itu masih jauh gitu kan. Nah, cuman Nabi juga mengabarkan adanya dajjalin, dajjal-dajjal kecil. Dajjal kecil, dajjal itu artinya pendusta kecil. Wis wonge cilik, mekiti gitu kan, ngaku-ngaku, ya, iso ngomong karo semut, karo malaikat gitu. Mama Gufron niku lho. Askoli ina napa rahmatan. Indonesia ina rahmatan, Jawa ina rahmatan. Kalimatnya aneh-aneh gitu. Dan setelah saya kumpul-kumpulkan videonya, nah itu nek dirangkai dia pernah ngaku gila 3 tahun gitu. Terus awal naik kelasnya dia, oh ya sebelum gila 3 tahun dia itu pernah sekitar 15 atau 20-an tahun ngamen di jalanan. Jadi apa itu? Tirakatnya di jalan gitu. Nah, terus dalam video yang lain, nah awal naik pangkatnya dia dari orang yang nggak berilmu, bahkan orang gila tadi menjadi apa? Mereka menyebutnya wali gitu. Al-Qutbul Akhtab, jadi walinya wali gitu. Itu ketika apa? Ketika dia baru ada acara pengajian, nah di situ dia dapat tugas timbang ranti gawean, yani sah-sah. Nah, mungkin dia karena kalungan tasbih aneh-aneh gitu, terus mungkin iso ngomong aneh-aneh. Nah, delalah yo yang isi ustadznya mungkin yo akidahnya kurang baik atau kurang lurus. Akhirnya itu dipersilakan kon mimpin donga. Sejak itu dia masuk ke gelanggang dakwah dengan omongan aneh-aneh. Iso ngomong karo semut, iso ngomong karo malaikat, bahkan malaikat maut itu ditantang. Jadi tetangga saya didatangi malaikat maut, tak kasih tahu dengan bahasa niku inna maqoli ngoten niku, nek mbok cabut ora alon-alon tak sampluk kowe ya. Bisa ngomong sama setan, bisa ngomong sama cacing wes. Pokoknya Nabi Sulaiman kalah gitu. Nah itu jelas pendusta, itu satu. Terus dulu ada Ahmad Musodik, ada Lia Edan, ada sinten niku Imam LDI niku, banyak Pak, banyak orang-orang yang mendakwahkan bukan agama tapi mendakwahkan dirinya. Ben disobyo-sobyo, ben digompe, ujung-ujungnya bondo. Nah, ujung-ujungnya niku wong zakat jenengan zakat wajib itu cuma 2,5%, jenengan kon setoran 10%. Itu nek di logika aja sudah nggak masuk akal gitu. Makanya lalah yo banyak orang yang kena fitnah gitu. Akhirnya tetap setoran 10%. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa itu hamba Allah bukan Tuhan. Maryam ayat 30, qala inni Abdullah. Isa berkata, aku ini cuma hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Cuman bedanya sama kalian, aku dikasih Alkitab dan Allah memilihku menjadi nabi. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai detik ini ayat di dalam Alkitab Bible itu tidak ada satupun ayat yang menyatakan Isa berkata aku Tuhan sembahan aku. Nek nganti enek mang dudohe kula kayak duit 10 juta. Nah, jenengan sira didik dah lumayan niku gawean bolak-balik. Nyilih ngene sinten niku Alkitab nyilih tak golekane lumayan kok nek entuk 10 juta. Tapi bukan tafsiran loh ya. Jadi benar-benar nek dalam bahasa kita tuh, dalam bahasa ilmu tafsir tuh ayat muhkamat yang benar-benar bunyinya begitu. Jangan menafsirkan nek tafsir aku Bapa dan Roh Kudus satu, itu ayatnya ya Allah nek ngono ya akeh tunggale gitu. Jadi ayat yang benar-benar muhkamat, ayatnya berbunyi aku Tuhan sembahan aku. Di Al-Qur'an banyak. Allah berfirman innani anallah fa'buduni yo. Aku ki Allah sembahan aku. La ilaha illa ana, tidak ada ilah selain aku kata Allah. Banyak. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Allah sudah tetapkan putuskan jangan sembah selain Allah. Wa butuhu wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah dia Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Banyak ayat kayak gitu. Tapi di dalam Alkitab tidak ada satupun. Padahal ini pondasi akidah. Sayangnya nggak ada pelajaran akidah mereka gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ringkasannya Isa Al-Masih itu adalah Rasul, Nabi, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, lahir tanpa bapak, itu bukan kemudian menjadikan dia sebagai Tuhan, tapi itu cuma mukjizat dari Allah yang menunjukkan kuasa Allah. Dan ini pernah terjadi dalam konteks Adam, jadi bukan sesuatu yang spesial, bukan.
Kemudian gelar Al-Masih itu gelar kehormatan, bukan gelar ketuhanan, dan dia sendiri menyatakan aku bukan Tuhan. Nah, nanti dalam keajaiban beliau, mukjizat beliau mengatakan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 49, wa rusulan ila bani Israil anna qad jitukum bi ayatin min rabbikum. Maka Isa berkata, aku datang kepada kalian dengan tanda dari Rabbku. Apa itu? Anni akhluqu lakum minatini kahayati thairi fa anfuhu fihi fayakunu thayra bi idnillah. Maka aku membentuk dari tanah serupa burung, lalu aku meniupnya. Jadi bentuk dari tanah, terus burung titip gitu. Kemudian hidup. Nah, tapi dia mengatakan apa? Biidnillah, itu izin Allah. Nah, bedanya Dajjal sama Isa Al-Masih itu di situ. Nah, Isa Al-Masih akan mengatakan ini biidnillah. Kalau Dajjal, enggak, ini kuasaku. Nah, kemudian dikatakan lagi, beliau mengatakan lagi, wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidnillah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, Pak, diusap matanya ini, sembuh gitu kan. Nabi pernah, tapi bukan buta. Jadi Imam Ali matanya sakit, kemudian pas meeting, pas pertemuan tidak datang. Karena mau diberikan sebuah bendera. Zaman dulu panglima perang itu megang bendera. Dalam perang itu bendera itu selama berdiri, maka pasukannya itu tidak boleh menyerah. Tapi nek sudah ambruk atau patah atau tidak ada yang megang, maka pertanda pasukannya menyerah. Nah, dicari ini mau tak serahkan kepada orang yang Allah mencintainya dan dia mencintai Allah. Kabeh do berharap mudah-mudahan saya gitu. Kemudian Nabi mengatakan, "Ali mana Ali?" Tidak ada. Terus dipanggil, matanya sakit. Kemudian diludahi oleh Nabi, dilap sembuh, Pak. Ning ini mukjizat Nabi Muhammad. Boten terus napa enten wong ngaku-ngaku duwe karomah ngoten niku, banyu ngeten iki didoni. Banyune gratis didoni terus didol 50.000 terus dibayari. Bahkan parah melih kakinya dicuci, air cuciannya buat rebutan, itu ndak ada ya dalam Islam kayak gitu nggih. Jangan sampai kayak gitu dengan ngantri tuku banyu. Gak jelas, penting banyu Zam-Zam niku jelas enten dalile gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah, sampaikan di sini lagi, aku sembuhkan orang buta sejak lahir dan orang penyakit kusta, aku hidupkan orang mati biidnillah. Semua izin Allah. Makanya tidak ada hal yang harus digimana-gimanakan tentang Isa Al-Masih. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana tentang hukum mengucapkan selamat Natal? Kadang saya tiba-tiba ada pimpinan UPD atau mungkin lurah camat tiba-tiba ngadeg gitu, buat yang merayakan besok selamat bla 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 gitu kan. Nah, ya mau nasihati, mau bingung mau mulai dari mana gitu kan. Isone nggak mau nasihati mantan lurah. Akhirnya saya bawa di sini gitu. Mudah-mudahan Pak mantan lurah itu menasihati lurah yang masih aktif. Jadi lala kemarin ngisi pengajian dan Kelurahan Banjarsari enten Pak Camat ya temane soal mitigasi bencana. Itu temane niki malah gayeng jane gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah, nggih, kita jelaskan pelan-pelan. Isa itu bukan Tuhan. Maka ketika seorang itu mengucapkan selamat hari rayanya, maka secara tidak langsung atau tidak langsung lah, dia menyetujui kalau dia itu Tuhan atau anak Tuhan, atau menyepakati tentang kelahirannya, atau mengimani atau menyetujui meridhoi tentang tiga tapi satunya. Padahal dalam akidah kita semua itu tidak diperbolehkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengucapkan kata-kata yang berpotensi kekufuran. Nah, sering saya ulang-ulang ya, neraka itu akan diisi oleh tiga golongan. Orang kafir, orang musyrik, sama orang munafik. Nah, nanti dalam bab keislaman ada potensi batalnya syahadat orang yang mengucapkan kalimat-kalimat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan akidah. Makanya Allah mewanti-wanti, Az-Zumar ayat 7, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah tidak butuh sama kalian. Wala yarda li ibadihil kufr. Dan Allah tidak meridhoi kekufuran pada hamba-hambanya. Jadi ketika kita sudah menyatakan kita muslim, saya muslim, orang beriman, amantu billah gitu, maka yang diminta adalah iman dalam hati, ucapan yang lurus, kemudian perbuatan yang benar. Sinkronisasi inilah yang disebut dengan haqqatu qotih, iman yang benar, takwa yang benar, yang komprehensif, yang menyeluruh gitu. Jadi kalau orangnya ngimani dalam hati tapi nggak ngucap, itu kayak Abu Thalib, nggak pernah dianggap orang beriman.
atau hatinya benci tapi ngucap syahadat, itulah orang munafik. Atau hatinya iman, mulutnya yang ngucap, dia nyembah Allah tapi sembari nyembah yang lain, lah itulah orang musyrik. Makanya Allah tidak ingin ada kekufuran pada orang beriman agar benar-benar selamat di akhirat. Makanya harus tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kekufuran, dan tidak berbuat kemunafikan. Dan ini saya jelaskan semua di sini. Padahal itu poin pertama dalam dosa-dosa besar. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau ayat tadi itu dikontekskan pada tanggal seperti ini, maka tidak boleh seorang muslim itu meridhoi pada ritual-ritual yang bertentangan dengan akidah atau membenarkannya. Nah, ucapnya selamat itu kan berarti kita menyetujui. Makanya belum lama itu ada temen gitu kan, gede dhuwur, lulusan STPDN gitu, ganteng juga gitu kan. Datang ke rumah gitu. Mas, pengen ketemu. Yo, aku lagi ngisi pengajian. Yo, pokoknya engko nek tekan omah kabari. Oke, saya sampai rumah 9:30, Pak. Datang dia 9:30. Dia cerita, saya itu orang Bugis. Istri saya orang Jawa. Saya melakukan kesalahan satu aja. Saya salah, yaitu apa? WA seorang perempuan. Dan dari WA itu dibaca istri saya, dan istri saya marah gitu. Dan marahnya panjang sampai setahun. Dan makin kesini marahnya nggak cuma lisan, tangannya plak-plak. Terpanggil jiwa Bugis saya pengen membalas. Terus menurut jenengan gimana? Saya tanya, jenengan WA nanto, tidak melakukan yang lain? Iya, WA nanto, tidak yang lain. Bener itu. Ya kalau WA nanto, insya Allah masih bisa diperbaiki. Saya tanya lagi, adakah aktivitas seksual jenengan sama garwon? Ada. Ya berarti sebenarnya ada cinta, cuman sedang retak, butuh lim. Nah, limnya apa ya? Nanti kita bahas lebih jauh. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poinnya apa? Seorang wanita sama-sama manusia. Ketika kita sudah menyatakan kamu istriku, aku suamimu, kemudian kok kita ngelirik yang lain, dia nesu gitu kan. Maka Allah pun lebih marah daripada itu ketika kemudian kita sudah menyatakan saya beriman kepada Engkau ya Allah dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi kok kita berucap kalimat-kalimat yang membuat Allah murka. Makanya nanti disebutkan dalam Quran surat Al-Fat ayat 11, yaqulu nabi afwahim laisa fi qulubihim, bahwasanya ada orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak di dalam hati. Jane dhek gak ngimanin tapi ngopo dadak diucapke gitu loh. Nah, ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ada loh seorang hamba yang dia mengucapkan kalimat yang kalimat itu mengundang murka Allah. Kemudian la yulki lahabalan, dia nggak sadar kalau itu mengundang murka Allah. Kalau bahasa di dalam medsos sih, aku nek ngomong ngono ya tetep ngene, tetep dakwah, tetep wong Islam, gak mungkin KTP ku dadi rubah renek, aku terus nyembah kono ora mungkin. Bahasanya gitu, saya ya tetep sholat gitu. Nggak ngaruh apapun sama iman saya. Nah, kan sama kayak ayat tadi. Ayat kan jelas mengatakan imannya, hatinya jani bener kita, tapi ngopo dadak ngomong. Kemudian Nabi juga kemudian mengatakan wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulki lahabalan. Ada loh orang yang mengucapkan kalimat yang Allah itu murka dan dia tidak sadar kalau sudah buat murka Allah, yahwi biha fi jahannam, yang ucapannya itu bisa menyebabkan dia terjerumus, terperosok, mendelep ning neraka. Nah, dan hadis seperti itu tidak cuma satu. Hadis berikutnya yang tadi dalam hadis Imam Bukhari 6478, ini kemudian hadis Imam Tirmidzi 2314. Nabi bersabda, inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san. Sesungguhnya ada orang yang kemudian mengucapkan kalimat yang dia enggak nganggap itu bahaya kalimatnya, lumangsane ra masalah gitu kan. Yahwi biha sab'ina kharifan finnar, dan dengan kalimat itu dia terperosok 70 tahun lamanya jurang neraka itu, dari atas sampai bawah itu 70 tahun, Pak. Jadi Nabi itu pernah dengar ada suara bludak, banter dor gitu kan. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, kamu tahu nggak itu suara apa? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Kemudian Nabi mengatakan itu suara batu yang dijatuhkan dari mulut neraka 70 tahun yang lalu dan baru nyampe. Nah, dengan yang guru fisika itu kan kalau dijatuhkan jatuh bebas saja, buatan dibandemke loh, jatuh bebas.
itu kan makin ke bawah akan bertambah kecepatannya karena ada gravitasi kan ngoten. Sehingga niku nek diping-pingke niku walah pirang-pirang ewu kilometer mawon niku. Nah, di sini dikatakan ada loh karena ucapan. Bukan belum perbuatan, baru ucapan. Maka orangnya terperosok 70 tahun lamanya, jatuhnya itu di neraka yang paling dalam. Kemudian hadis berikutnya, hadis ketiga, Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Ada orang yang mengucapkan kalimat yang diridhoi Allah tapi dia tidak sadar, maka Allah mengangkat derajatnya tinggi sekali. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimah min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Tapi ada juga orang yang mengucapkan kalimat yang dia tidak merasa kalau itu mengundang murka Allah, akhirnya membuat dia terperosok ke neraka. Kemudian hadis berikutnya tentang neraka, Nabi SAW pernah ditanya, kila ya Rasulullah, ayyun nasi aksaru duhulal nar, apa yang banyak menyebabkan orang itu masuk neraka? Kata Nabi, al-fammu wal faraj, mulut dan kemaluan. Sehingga mulut itu menyebabkan banyak orang masuk neraka. Dan kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman hulahul jannah. Siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara dua bibirnya dan dua pahanya, ya, mulut dan kemaluan itu, maka aku jamin dia masuk surga. Artinya omongannya benar, hati-hati itu benar, kemudian kemaluannya tidak ditempatkan sembarangan, hanya ditempatkan pada yang halal. Kalau haram atau pernah berbuat seperti itu segera bertobat. Nah, niki pun kalau sampai ke satu masjid mau ditanya, lah contoh kalimat yang Allah mengundang murka itu apa? Padahal temanya itu tentang mengucapkan selamat Natal itu. Nah, kalimat yang mengundang murka banyak. Salah satunya mengucapkan selamat hari raya agama itu. Dalilnya apa? Nah, ini dalilnya tentang murkanya Allah. Kan tadi kalimatnya bikin murka, maka Allah menggambarkan kemurkaannya pada Quran surat Maryam ayat 88 sampai 92. Wa qalu tahadar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Ar-Rahman itu punya anak atau mengambil anak. Ini kalimat yang membuat Allah murka. Berarti dengan mengucapkan selamat ya berarti menyetujui. Nah, bahaya. Laqad jitum sayan idda, sungguh kalian telah membawa perkara yang sangat besar, mengerikan di hadapan Allah. Omonganmu lho, medeni gitu. Medeni kenapa? Allah murka. Takadus samawatu. Nah, ini bentuk kemurkaannya. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansakul ardu wa tahirul jibalu hada. Hampir-hampir loh. Dengan ucapanmu itu Allah mau membelah langit. Kemudian Allah belah juga bumi. Kemudian gunung itu Allah angkat, terus Allah hancurkan, Allah runtuhkan kepada kalian. Kenapa? Diulangi lagi, anda'au lirrahmani walada. Goro-goro kowe ngomong Allah itu punya anak. Ini bentuk kemurkaan. Bentuk kemurkaan. Wa may yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Ndak pantas Allah Ar-Rahman itu mbok katakan punya anak. Artinya kalimat-kalimat itu benar-benar menunjukkan Allah itu murka, dan murkanya itu tidak boleh jenengan lafadzkan. Nek jenengan lafadzkan, lah jenengan dipertanyakan akidah jenengan, termasuk berpotensi menyeburkan jenengan ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak boleh mengucapkan itu? Kenapa kita tidak boleh menyepakati tentang hal itu? Karena jelas dinyatakan Al-Maidah 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Karena ada yang mengatakan dia adalah Allah itu atau Allah itu. Nah, itu enggak boleh. Kemudian pada ayat berikutnya, Quran surat Al-Ikhlas jelas dikatakan bahwasanya Allah itu ahad, lam yalid wa lam yulad. Tidak pernah punya anak dan bukan anak siapapun. Kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyangkal ucapan Allah punya anak itu dalam Quran surat Al-Baqarah 116, wa qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah itu mengambil anak atau punya anak. Subhanahu, maha suci Allah, tidak ada Allah punya anak. Ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Padahal semua yang di langit dan bumi itu semuanya milik Allah dan tunduk kepadanya. Maka tidak pantas kalau Allah dikatakan punya anak. Sehingga kalau ada kata subhanahu wa ta'ala di sini adalah penafian keras.
Bahwasanya Allah itu harus disucikan dari kata-kata itu. Jangan sampai dikatakan dengan kata-kata seperti itu. Dan kemudian Nabi SAW menggambarkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dalam sabdanya, la ahada asbaru ala adan sami'ahu minallah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yad'una lahul walad. Mereka menyebut Allah itu punya anak, summa yu'afihim wa yarzuquhum. Bareng ngucap ngono kok ya kemudian dikasih kesehatan, dikasih rizki, wong sugih-sugih. Nah, makanya nggih sebagian kaum muslimin itu terfitnah. Dadi wong Islam yang ana yahene gak sugih, nang gereja nganggo sendal jepit ini gereja, nang masjid nganggo sendal jepit gitu kan. Wong tekan gone wis jebat gitu kan. Nah, ndelok sing kono nganggo sepatu kulit, jas rapi, wangi ya, akhirnya melipir pindah agama karena seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi pernah mengatakan, dunia itu kalau lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk di mata Allah, maka orang kafir nggak akan dikasih minum. Tapi karena dunia itu tidak lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir dikasih minum. Bahkan duweni perusahaan air minum. Nikah ngentek kidit 100 miliar, jenengan 100 juta kadang kemen yo. 100 miliar monggo nikah itu. Sehingga kenapa kok mereka dikasih seperti itu? Karena ketika mereka berbuat baik di dunia dalam bentuk charity segala macam, itu semua dibales kontan di dunia, dibalik ke total oleh Allah. Dan Allah kan berjanji toh, semua sedekah itu dikembalikan 700 kali lipat ya. Bisa jadi mereka dikembalikan semua 700 kali lipat. Bayangkan kalau sedekah 1 miliar baliknya 700 miliar, sedekah 100 juta dikembalikan 70 miliar, sugih loh. Tapi di dunia lah, di akhirat wa ma lahu min khalaq, enggak dapat apa-apa. Sehingga ketika jenengan Al-Fatihah itu Ar-Rahmanir Rahim, ada sifat Allah Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah itu kasih sayang Allah yang 1% ditebar di muka bumi. Di situ dapatlah orang beriman dapat rahmat Allah, orang kafir ya dapat, binatangnya dapat, tumbuhannya dapat, sampai ada harimau yang bisa menyayangi anaknya. Nah itu karena rahmat Allah yang 1% di dunia. Nah yang 99% niku menunggu panjenengan di akhirat nanti. Disitulah 99% itu akan diberikan sampai ada yang disebut dengan jahannamiyun, yang jenengan masih ingat, yaitu orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak pernah berbuat kekafiran, tidak pernah berbuat kemunafikan, tapi pelaku dosa. Dosanya oke, banget, cuman mati di atas dosa, lupa tobat, bahkan bisa jadi bunuh diri, cuman ada cumannya, tidak pernah berbuat kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Maka Allah sempatkan dia disucikan di neraka. Dari urutan syafaat 7, syafaat yang terakhir menghabiskan neraka dari orang beriman yang imannya masih ada sebesar biji sawi yang sangat kecil. Miskola darotin khairu yaroh. Miskola daroh itu nek terjemahan kitab Al-Quran Indonesia biji sawi. Tapi nek di ilmu nuklir itu daroh itu atom. Jadi lebih kecil lagi Pak, memang tidak kelihatan itu. Nah, orang yang masih punya iman sekecil itu tapi tidak terkontaminasi kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran, Allah selamatkan. Diselamatkan lalu ditaruh di sungai kehidupan, lalu kemudian tumbuh lagi seperti tumbuhnya kecambah, kemudian dikasih kehidupan sehat tapi ada bekasnya. Bekasnya tertulis jahannamiyun, residivisnya neraka. Dan kemudian diminta masuk surga. Ketika diminta masuk surga, dia nggak mau gitu. Sebagaimana kebiasaan neng donya kon salat males gitu kan. Nah, kula kok mlebet surga, mboten pantes lho, mlebu surga. Kemudian dia masuk ke dalam sampai di pintu gerbangnya surga, dia batin. Paling ya wis kebak wong aku kere dhewe, balik menghadap Allah. Niki resume mawon nggih. Ya Allah, ketinggalan sampun kebak lho, mlebu Mas. Balik lagi, sampai depannya kembali lagi, sampun kebak. Baru yang ketiga Allah katakan, Mas, kowe wis dicepakke ning kono 10 kenikmatan raja dunia. Raja dunia mana yang paling sugih itu diping 10. Terus paling ora sudah ada bidadari 2 ngenteni kamu. Nah, 2 Pak. Makanya jenengan menjauhi dosa-dosa besar. Artinya kalau kita sampai hatamkan kitab Al-Kabair dan jenengan jauhi itu, jenengan mboten mung loro Pak, 200 mungkin.
Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah jahannamiyun. Cuman sayang 1000 sayang nggih. Pas kajian di Karanganyar itu ada bapak-bapak niku habis kajian niku kan ada disiapin soto gitu di masjidnya itu gitu. Jadi semua dapat, mboten mau ustaz tok mboten, semua dapat. Nah, terus beliau mendekati saya gitu. Saya mau nanya, nopo? Saya itu ikut kajian di salah satu majelis di Solo yang sangat besar ya. 15 tahun mungkin lebih lah itu. Itu di situ saya dijelaskan bahwasanya jahannamiyun itu tidak ada. Kok tidak ada? Syafaat itu tidak ada. Loh, kok enggak ada? Nah, terus yang ada piye? Nah, syafaat itu kata guru saya itu adalah sifaun lima fis sudur, yaitu obat apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita itu sudah ngaji Quran, hadis, sudah mendapat hidayah nang masjid sholat, ya kita itu sudah dapat syafaat. Kok ngono pemahamannya, aneh men gitu kan. Padahal saya sampaikan ke beliau, kitab-kitab akidah itu saya sampaikan ke masjid-masjid, itu semua ulama akidah itu menyatakan adanya syafaat. Dan hadis-hadisnya itu banyak gitu kan. Maka ya guru jenengan ya enggak bener berarti. Ya udah, alhamdulillah saya sudah meninggalkan beliau sekian tahun yang lalu. Tapi saya sempat 15 tahun bersama beliau. Intinya ngeten, ngaji nggih ngaji, Quran nggih Quran, hadis nggih hadis, tapi Nabi berpesan balighu anni walau ayat. Jadi kalau disampaikan Quran dan hadis harus berdasarkan pemahamanku. Nah, pemahamanku biar kita hati-hati ya dikembalikan kepada ulama ahlus sunnah. Ulama ahlus sunnah niku sinten? Nek niku Quran ya berarti ulama tafsir. Ulama tafsir niku sinten? Nah, tafsir yang paling masyhur napa? Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari niku. Nah, kalau kemudian yang dibaca adalah hadis, maka ada ulama hadis, pensarah hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani, An-Nawawi, ngoten. Makanya kalau ada jenengan ngaji kok kemudian disebutkan ayatnya ini, tafsirnya ini, hadisnya ini, syarahnya ini, insya Allah aman. Tapi ayatnya ini menurutku ngene, hadisnya ini menurutku ngene, ya ini bahaya jenengan hati-hati. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Jadi Nabi mengatakan, tidak ada yang lebih sabar melebihi Allah. Bahwasanya dia sudah ucapkan Allah punya anak, harusnya Allah itu murka, tapi yang terjadi dia dikasih sehat, dikasih nikmat. Paribasane kita punya anak naudzubillah ya, pun digoleke napa sing dijaluk dituruti karo pake kurang ajar itu kan kita yo anyel tau tentu. Nah, kita kan pengen ketika kemudian mencarikan mereka apa yang terbaik buat mereka, ya mereka berbakti sama kita kan gitu. Makanya kita enggak lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan lagi yaitu mengatakan Allah punya anak adalah ucapan yang paling besar dosanya. Walaupun itu cuma ucapan, walaupun itu cuma mengatakan selamat ini selamat itu, tidak boleh gitu kan. Dan itu mengundang murka Allah. Kemudian ucapan itu mengandung kekufuran. Nah, bahaya nanti kalau kemudian kita minta disucikan dari neraka, tidak bisa, repot. Kemudian kalimat itu juga mendustakan tauhid kepada Allah, kemudian membuat ancaman Allah itu berpotensi datang. Makanya kemarin waktu kajian di situ IPHI Banjarsari kan ada Pak Camat, saya sampaikan ketika kita mitigasi bencana sebelum terjadinya bencana, maka kita singkirkan dulu sebab-sebab bencananya. Ada fisik dan non fisik. Yang fisik itu apa? Ya kalau potensi bencana di Solo adalah banjir misalnya, ya jangan buang sampah di sembarang tempat. Perlu ada aturan pengawasan dan seterusnya. Kemudian ada sistem pengelolaan sampah yang benar itu. Tapi jangan lupa Pak Camat, ada sebab kerusakan non fisik yaitu dosa. Makanya saya bilang sama beliau sebelum jenengan jadi kepala OPD yang lain kan beliau lelang dapat tinggal nunggu gitu kan. Saya bilang sama beliau, mbok pilih nek saged saderenge jenengan dados kepala dinas yang lain gitu kan. Nah, niku PR ten Gilingan, PR ten RRI niku nyuwun tulung dirampung. Nah, terus warga Banjarsari mang dongake semoga penggantinya lebih baik gitu. Karena memang ya yang seperti beliau itu jarang gitu. Dan sampai gue yel-yel Banjarsari kampung santri itu saya baru dengar itu. Ngertiku ya Gilingan kampung ngono kae. RRI sini ngono kae gitu. Makanya niku PR harus disingkirkan. Sampai saya sampaikan kepada beliau itu kerusakan non fisik. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu rusak bumi setelah Allah kasih baik. Dan itu kerusakan non fisik. Kenapa? Karena Allah menyatakan idza dhaharul zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi adabillah.
Jane kalau ada sampai zina sama riba itu sudah umum. Umum niku napa to? Oh, wong wis ngerti kono kae gudange, kono kae panggone, wonge ya enek tenan bareng kesana. Kula anggere Senin Selasa Rebo niku kula survei ya enek terus itu kan. Lah, ora leren ora prei gitu kan. Nah, difahami dan terkenal malahan. RRI iki mboten Radio Republik Indonesia tapi Radio Rawan Iman gitu kan. Nah, terkenale niku gitu kan. Nah, maka fakot ahalu bi adabillah, nek nganti dikasih adab Allah ya sebenarnya kamu sendiri yang ngundang. Nah, adab Allah bentuknya napa-napa banjir boten. Kok kula dadi lali ayate. Amin tumpan fis samai ayyakhshifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman dari Allah yang bersemayam di atas langit sana? Kalau Allah bisa membenamkan kamu di dalam bumi. Nah, niku yang kita kenal dengan apa? Satu likuifaksi, dan yang kedua lemah ambles gitu kan. Nah, makanya itu bencana yang tidak terprediksi. Kalau BPBD Solo prediksinya paling banjir, terus kebakaran, ngoten niku toh, sampah, yang itu tidak terprediksi. Kenapa? Karena memang tidak ada kuasa manusia bisa menghentikan, tidak ada, Pak. Makanya apa yang sudah terjadi di Palu, di Legateng segala macam itu jadikan pelajaran, jangan sampai terjadi di Solo, di kota Panjenengan. Makanya jenengan lewat-lewat mriku misalnya ajeng ndereke putrane ten stasiun, ora usah mlebu gang nika, wis ndang diterke dekek stasiun ndang mulih. Ora usah dadak melu survei. Tak koyo ustate kadak melu survei ten usah. Mengko pas lewat mriku malah mables itu repot. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa hukumnya mengucapkan selamat hari raya itu? Maka tentu hukumnya haram. Mengucapkannya haram, apalagi melakukannya. Makanya tadi kajian ini saya sampaikan yang semisal dengan ini, cuman judulnya Nubuat Kedatangan Muhammad di dalam Alkitab. Saya sampaikan di Karanganyar tadi pagi. Nah, itu ada ibu-ibu yang bertanya, ada pejabat yang kemudian mengumumkan akan adanya Natalan bareng di mana gitu kan. Saya bilang, Bu, gitu kan, pejabat itu tidak menjadi jaminan kebenaran. Maka ketika kita sudah mengimani Allah dan Allah sudah menyatakan tidak punya anak, kemudian tadi sudah saya sampaikan risalah yang benar adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu masih tersebut namanya di dalam Alkitab. Cuman karena Alkitabnya adalah terjemahan, sehingga terjemahannya itu jadi hilang gitu. Sampai saya contohkan, nama saya Gulam, iku nek dipadhakke Jawa dadi Joko, nek diterjemahke anak lanang. Njenengan ten ngruki goleki kula madosi ustaz anak lanang ora ketemu gitu kan. Nah, karena nama itu jane ndak perlu diterjemahkan. Nah, kalau di dalam Alkitab bahasa Ibrani disebut hekulo Muhammadim. Enten kata-kata Muhammadim, itu orang yang terpuji, orang yang mulia, kata-katanya manis, tutur katanya indah. Tapi ya diterjemahke, begitu terjemahke hilang Pak itu. Muhammadim. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, saya sampaikan pejabat itu ya tidak menjadi patokan kebenaran. Maka inilah yang saya sampaikan, insya Allah inilah yang benar. Panjenengan pegang, jangan sampai jenengan terjatuh di dalam kekeliruan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan. Pertanyaannya ngeten, nek memang kuwi kleru dan membuat murka Allah, dengan mengucapkan selamat ini, selamat itu, atau bahkan mengucapkan Allah punya anak, ngopo kok mereka enggak dibinasakan sisan? Sampai saya ditanya kayak gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, ada sebuah hadis. Nah, iki pinten menit melih niki? 9 niku. 6, nggih. Ada sebuah hadis. Hadisnya kisah Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab. Yang mana Nabi menjelaskan tentang ciri-ciri Dajjal. Wah, Dajjal iki kulitnya ngene, rambutnya keriting, enggak patek dhuwur, kemudian matanya agak sakit satu, orangnya kurus enggak, gemuk ya enggak, tapi badannya gempal gitu kan. Nah, terus Nabi mengatakan, orangnya nek saiki kira-kira bentuknya kaya si fulan kae. Nah, kaya si fulan kae. Terus Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasul, nek memang itu orang Dajjal itu, izinkan saya membunuhnya." Maka kata Nabi SAW, "Mas, cara Jawa, kuwi nek mbok pateni, pomo kuwi dudu Dajjal, ya kuwi mateni wong Islam dosa satu. Tapi nek kuwi Dajjal, rasane kok dudu hakmu, karena nasnya sudah menyatakan Dajjal itu akan mati di tangannya Isa Al-Masih." Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika
ada yang bertanya, kalau itu mengundang murka Allah, kenapa kok nggak dibinasakan sekalian manusia-manusia itu? Maka Allah menyebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 61, walau yu'akhidullah an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabatin walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Sekiranya Allah itu mau menyiksa manusia karena perbuatan keliru mereka, niscaya tidak ada manusia yang tersisa. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi memang ini adalah proses penangguhan. Sampai Nabi SAW mengatakan fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Entenono kowe karo aku yo garek ngenteni ndi sing bener. Oh gitu. Jadi Nabi itu kalau sudah berdakwah ditolak, fantadiru entenono wae gak apa-apa gitu. Ini ma'akum minal muntadirin. Aku ro kowe padha-padha ngenteni kok. Ngenteni napa? Nanti yang benar seperti apa kamu lihat. Makanya di dalam Quran surat Al-Mulk dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menguji kita, menguji soal harta, soal macam-macam, termasuk soal akidah, soal macam-macam. Pengen tahu mana orang yang benar-benar berakidah benar, berislam dengan benar, tidak menyimpang. Nah, sama-sama kita tunggu, nanti kita tunggu tanggal mainnya. Semua akan terjadi. Sebagaimana Dajjal tadi pasti keluar di tanggalnya, dan Nabi melarang Umar untuk menyelesaikan orang itu karena khawatirnya bukan dia dan bukan hakmu kan gitu. Makanya dalam konteks apa yang terjadi hari ini, maka bentuk toleransinya bukan kita membersamai mereka dalam ucapan-ucapan dan seterusnya, dalam perayaan, dalam penyediaan sarana, bukan, tapi kita biarkan mereka beribadah sesuai keyakinannya, tidak kita ganggu. Itulah toleransinya. Makanya Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh, mengganggu, merusak, menganiaya orang-orang non muslim yang ada di suatu negeri yang enggak ada peperangan seperti Indonesia,